Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and dan susahkah jiwamu serta gelap gulitakan? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely in the light of his glory, in the light of his glory, in the light of his glory and turn your eyes upon Jesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Kebaktian Doa ICLA. Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi puji Tuhan saya bisa bertemu dengan beberapa saudara-saudari sekalian yang telah beribadah in person di gereja. Saudara-saudara sekalian, saya mau mendorong bagi Bapak Ibu
semua yang sudah divaksin dan merasa nyaman untuk berbakti bersama-sama di dalam gereja, untuk ikut beribadah bersama-sama di hari Minggu. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan doa teduh. Amin. Dan nats panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita teruskan ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Di Hadapan Hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang kita akan renungkan pada malam hari ini adalah pengharapan dalam kemuliaan. Dan dalam beberapa waktu ini kita masih tetap merenungkan dalam kitab Roma, dan hari ini kita akan merenungkan dari Roma pasal 8, ayat 18 sampai 25. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8, ayat 18 sampai yang ke-25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk
telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami juga ya Tuhan, agar kami dapat mendengarnya dan juga melakukannya. Tolong kami, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, dan kami dapat berharap ya Tuhan di tengah penderitaan yang kami, kesulitan, pergumulan yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang penderitaan pada saat ini, maka kita akan menyadari bahwa banyak sekali orang menderita sampai saat ini. Kita melihat bencana terjadi di mana-mana, banyak orang terkena dampak dari COVID-19, perekonomian tidak begitu baik, politik tidak stabil. Seperti contoh kalau saudara melihat dalam berita saat ini, seperti di Eropa, ada hujan begitu lebat sampai menyebabkan banjir. Banyak sekali korban yang meninggal dan juga menghilang. Banyak orang berduka atas kejadian ini. Di Afrika Selatan, saudara akan melihat berita juga bahwa terjadi ketidakstabilan politik. Banyak juga akhirnya mereka itu kelaparan. Mereka melakukan akhirnya demonstrasi, penjarahan, protes kepada negara, kepada pemerintah. Banyak juga korban-korban yang meninggal. Banyak yang menderita. Di Thailand, terjadi juga demonstrasi kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena dampak dari COVID-19. Di Myanmar juga, selama kurang lebih 5 bulan ini mereka mengalami kesulitan negaranya karena masalah politik. Ratusan anak-anak, ratusan orang telah meninggal akibat baku tembak warga dengan militer. Bayangkan, situasi di sana begitu mencekam. Banyak orang menderita. Belum lagi dari negara-negara yang lain terkena dampak dari COVID-19. Sehingga perekonomian negara, politik negara mengalami gonjang-ganjing. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang susah untuk mendapatkan sesuap nasi. Hidup mereka menjadi tidak begitu stabil. Mereka begitu banyak pergumulan. Belum lagi dengan adanya virus Delta varian yang saat ini menyebar begitu cepat. Sangat mempengaruhi negara-negara pada saat ini. Mungkin tadinya kita berpikir bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu, apalagi dengan adanya vaksin-vaksin yang ada. Namun situasi ternyata tidak membaik. Banyak yang sudah terinfeksi COVID. Seperti contoh juga di Indonesia, kita tahu mungkin ada teman kita, saudara kita, orang yang kita kenal, banyak sekali mereka terjangkit COVID-19 di Indonesia. Mereka susah untuk mendapatkan rumah sakit, mereka susah untuk mendapatkan tabung oksigen, mendapatkan obat-obatan itu menjadi satu hal yang langka sekali. Belum lagi banyak mereka yang telah dipanggil Tuhan, keluarga yang berduka atas kehilangan keluarga tercinta. Saudara, banyak sekali orang saat ini begitu menderita. Maka saudara akan berpikir dan bertanya, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai berapa lama lagi kita harus menunggu sampai penderitaan ini selesai? Saya sudah capek, lelah, menunggu sampai semua ini selesai. Aku lelah secara fisik, mental, psikologis, emosional, dan juga rohani. Saudara, di tengah penderitaan yang kita alami saat ini, bagaimanakah yang menjadi sikap kita sebagai orang Kristen?
Bagaimanakah pandangan kita atas penderitaan yang harus kita alami saat ini? Ibu Saudara, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dari Roma pasal 8. Ketika Paulus menuliskan hal ini, sebagian besar orang percaya di kota Roma itu sedang dan juga akan mengalami penderitaan. Paulus sendiri pun juga berulang kali mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dia begitu mengerti apa arti penderitaan, karena dia betul-betul merasakan kesulitan itu dalam hidupnya. Namun, di tengah penderitaan yang dialaminya, dia mengajak orang Kristen untuk mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda di dalam melihat penderitaan itu. Kita perlu ingat sebagai orang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati, menderita di atas kayu salib untuk kita semua orang-orang berdosa. Darahnya menyucikan hati kita, dan roh Tuhan ada di dalam setiap hati orang percaya. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, keteguhan, dan penghiburan di dalam kelemahan kita. Kita telah menerima kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita yang telah percaya tidak akan mendapatkan kematian dan kebinasaan, melainkan kita akan mendapatkan pengharapan akan kekekalan di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen, walaupun kita telah ditebus atau dibenarkan, kita ini tidak akan terhindar dari penderitaan, saudara. Betul? Kita akan menghadapi penderitaan itu dalam perjalanan hidup kita. Bahkan mungkin saat ini. Setiap kita tanpa terkecuali. Dan penderitaan setiap orang itu akan berbeda-beda. Pergumulan kita berbeda-beda semua. Ada yang mengalami pergumulan dalam kesehatan, lemah tubuh. Ada yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan juga. Ada juga yang mungkin saudara mengalami kesulitan, pergumulan di antara relasi, antara keluarga. Ada juga yang mungkin sulit bergumul karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Saudara, pasti tentu kita semua tidak ingin bahwa ada masalah dalam hidup kita. Namun kita perlu tahu bahwa penderitaan telah menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak hanya orang dunia, tapi setiap orang Kristen. Kalau saudara lihat di dalam ayat 22 dikatakan, Paulus berkata seperti ini, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua makhluk hidup, dikatakan, sama-sama mengeluh. Semua akan mengalami penderitaan. Dan Paulus menggambarkan seperti perempuan yang sakit bersalin, yang harus menunggu 9 bulan, lalu melahirkan. Rasa sakit itu digambarkan seperti itu. Banyak orang meresponi penderitaan yang dialami dalam hidupnya bisa bermacam-macam, saudara. Bisa mereka marah kepada Tuhan, bisa kecewa kepada Tuhan, menolak akan adanya eksistensi Tuhan. Banyak juga yang akhirnya tidak kuat dalam penderitaan, stres, depresi, dan maaf, mungkin ada yang berpikir bahwa mengakhiri hidupnya adalah opsi yang terbaik karena akan menyelesaikan penderitaan itu. Namun saudara, sebagai orang Kristen, sikap kita di dalam melihat penderitaan itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Melainkan kita harus melihat dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu tujuan akhir kita adalah kehidupan yang kekal. Saya ulangi sekali lagi, saudara, kita sebagai orang Kristen harus memiliki pandangan yang berbeda. Bahwa kita harus melihat bahwa penderitaan itu adalah bukan akhir dari segala sesuatu. Melainkan kita harus melihat dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu tujuan akhir hidup kita adalah kehidupan yang kekal. Saudara, penderitaan pasti akan terjadi. Namun kita pasti akan dapat melaluinya bersama dengan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Sebuah penderitaan yang kita alami saat ini akan membuat iman kita semakin diteguhkan, semakin disempurnakan. Kita lihat juga dalam kebenaran firman Tuhan dari ayat yang ke-18, dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara,
Seberat apapun penderitaan yang akan kita alami, seberapa kelam, sakit yang kita alami, itu tidak akan dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, maka penderitaan yang kita alami di bumi ini itu tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Mata iman kita seharusnya sama seperti Petrus, yang memandangnya bukan kepada hal yang sementara saja, melainkan kepada kekekalan dan jaminan hidup kekal. Kita juga perlu memiliki iman yang berpengharapan dan pasti. Seperti Paulus katakan, sebab aku yakin, dia begitu yakin akan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Maka saudara kita juga harus yakin di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah itu kepada kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan yang kita alami, dan dunia yang saat ini mengalami gonjang-ganjing, ketidakstabilan negara karena impact dari COVID-19, sakit penyakit yang kita alami, kesulitan dalam pekerjaan dan keluarga, yang kita butuhkan adalah berita tentang pengharapan. Berita pengharapan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mati memerdekakan kita dari budak kebinasaan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 21, tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Penderitaan bisa datang mengombang-ambing kita, namun penderitaan apapun tidak akan dapat merenggut sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Disinilah seharusnya perbedaan pandangan dan sikap kita terhadap penderitaan yang kita alami. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, seberat apapun penderitaan itu. Dan penderitaan itu pun tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Di dalam ayat berikutnya, saudara, Paulus juga mengingatkan kekuatan itu yang kita dapatkan itu berasal daripada Roh Kudus. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di dalam ayat ini, mengingatkan kita bahwa kita bisa saja mengeluh dalam hati kita. Ada kesulitan, ada pergumulan. Ini satu hal yang wajar, saudara. Karena kita masih dalam tubuh kita yang sementara ini, kita bisa berkeluh kesah pada Tuhan. Namun kita perlu tahu bahwa ada Roh Kudus yang berasal dari Tuhan itu yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, menopang kita. Roh Kudus senantiasa akan mendampingi kita menjalani hidup ini. Kita perlu untuk terus mempunyai iman yang teguh, hidup penuh dengan pengharapan. Pengharapan itu memberikan kita ketekunan, kemenangan, keselamatan di dalam penderitaan kita. Saudara, saya ingin menceritakan seorang yang saya kenal. Dia bernama adalah David Lang. Siapakah dia? Saudara, dia adalah seorang dosen di Singapore Bible College. Jadi dia pernah menjadi dosen saya ketika saya studi. Nah, saudara, kalau saudara bertemu dengan dia adalah seorang yang sangat riang, seorang yang sangat ceria, selalu tersenyum, begitu friendly, baik sekali orangnya. Namun saudara tidak akan menyangka bahwa dia ini sebenarnya mempunyai pergumulan hidup yang begitu berat. Saudara melihat foto di atas ini, kita melihat inilah seperti foto keluarga biasa, ada suami, istri, dan juga ketiga anaknya. Terlihat seperti mereka keluarga yang sehat dan juga keluarga yang bahagia. Namun saudara, tiba-tiba anaknya yang pertama, anak yang pertama namanya Justina, dia ini berumur 13 tahun. Dia ini didiagnosis oleh dokter bahwa dia itu ditemukan satu penyakit yang sangat langka di dunia. Di Singapura, saudara, dialah orang yang pertama kali didiagnosa oleh penyakit langka ini. Lalu apa yang terjadi dengan penyakit ini? Bahwa tubuhnya itu, saudara, akan pelan-pelan tidak berfungsi. Semua satu persatu tubuhnya itu menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti paralyzed, saudara. Tidak bisa berjalan, tidak bisa menggerakkan tubuhnya,
tidak bisa berbicara, bahkan sampai tidak bisa menggerakkan kepalanya, sampai menggerakkan matanya sendiri. Bayangkan saudara, itu terjadi pada umur ketika dia masih muda sekali. Bayangkan betapa hancurnya hati orang tua kalau melihat seorang anak harus menderita seperti ini. Tapi saudara lihat, dengan seiring berjalannya dengan waktu, ternyata penyakit ini tidak terjadi kepada anaknya yang pertama saja. Tadi dia punya 3 anak, ternyata kedua anak laki-lakinya juga menunjukkan penyakit yang serupa. Di dunia ini, saudara, ada 500 kasus yang terkena penyakit ini. Dan anak-anak David Lang adalah salah satunya yang terkena penyakit langka ini. Anaknya yang kedua, juga saudara, bernama Timothy. Pada suatu waktu, ketika dia makan pagi, badannya juga sudah mulai sulit. Dan pada suatu waktu ketika dia menelan, dia mengalami kesulitan. Dia seperti tersendak makanannya dan tidak bisa keluar. Karena itu dia terkena koma selama 19 hari dan akhirnya anaknya yang kedua, saudara, dia itu meninggal. Dan tepat 1 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Saudara, dengan beratnya penderitaan yang harus dialami oleh David Lang ini, dan kedua anaknya, kalau saudara lihat di berita ini, ya, anaknya dua-dua telah menjadi paralyzed. Yang satu anaknya sudah meninggal. Dia harus melewati proses yang begitu sulit dalam hidupnya. Jangan lupa dia adalah seorang Kristen, dan juga dia adalah seorang dosen di seminari yang mengajar hamba-hamba Tuhan. Tapi di tengah pergumulannya itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang menderita ini? Mengapa Tuhan membiarkan anak-anak saya harus menderita? Mengapa saya harus melewati proses berat ini? Saudara, David Lang ini akhirnya harus melewati proses yang begitu berat, di mana dia itu menolak akan kenyataan ini. Dia mempertanyakan Tuhan. Dia marah, dia depresi, dan akhirnya sampai satu waktu dia menerima dan mengerti akan semua hal itu. David Lang menemukan jawaban ketika dia bergumul dalam hidupnya dengan mempelajari kitab dari Ayub. Dia menemukan bahwa di dalam penderitaan itu, dia merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dia katakan bahwa dia tidak pernah merasakan kedekatan dengan Tuhan itu sampai dia memiliki anak ini. Benar-benar dia merasa Tuhan itu begitu dekat, bersama-sama dengan dia, lewati pergumulan yang setiap hari dia harus jalani. Dia merubah pandangannya dari dunia yang sementara ini, saudara, kepada kekekalan yang didapatkan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, sampai sekarang ini, mereka ini sudah berumur 60 tahun, dan mereka masih mengurusi anak mereka yang sudah umur 30 tahunan. Sama seperti saya, mengurusi anaknya sudah lama 30 tahunan lebih. Dan dia membutuhkan, sebulan itu, saudara, dia membutuhkan uang sebanyak 7.000 sampai 10.000 Singapura dolar. Biaya yang besar, bukan? Namun, saudara, Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan setiap bulannya. Dari orang-orang, dari donasi, dari manapun Tuhan bisa memakai berbagai cara dengan anugerahnya menolong mereka. Saudara, dari kehidupannya kita melihat bahwa ada penderitaan yang perlu ditanggung setiap harinya. Saya ingat yang dia katakan bahwa, biarkan saya menikmati waktu ini, saya bersyukur saya menjadi seorang ayah. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan panggil saya ataupun anak saya. Namun saya tahu yang pasti, bahwa kita akan pasti bertemu lagi di surga, di mana tidak ada sakit lagi, di mana tidak lagi penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tidak tahu bagaimana dengan kita saat ini. Apakah penderitaan yang kita alami saat ini? Mungkin ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bagaimanakah sikap dan pandangan kita sebagai orang Kristen? Sikap kita seharusnya adalah memandang kepada Kristus yang akan memberikan kita pengharapan dan kekuatan di tengah penderitaan yang ada. Kita perlu yakin bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Tuhan akan memberikan anugerahnya bagi kita, menguatkan dan memampukan kita di tengah penderitaan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita semua. Mari saudara kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami boleh dikuatkan kembali, di mana kami boleh menaruh pengharapan padamu saja ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kami dapat menaruh pengharapan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh mengingatkan bahwa penderitaan-penderitaan dalam dunia ini adalah sementara saja, tidak dapat dibandingkan ketika kami bertemu dengan Engkau di surga. Ya Tuhan, pada saat ini di mana kami harus mungkin mengalami pergumulan dalam hidup kami, kesulitan yang ada dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami pengharapan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami terus boleh mengucap syukur di dalam segala sesuatu dan menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul El Shaddai sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak
Saudara, mari kita memulai doa syafaat dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur atas ibadah onsite yang telah berlangsung dengan baik. Kita mau bersyukur juga untuk rekan-rekan, saudara-saudara kita, kerabat kita yang telah sembuh dari COVID-19, yang telah Tuhan pimpin, telah Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Mari kita sama-sama bersyukur dan berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam sepanjang hidup kami, hari demi hari, Kau boleh memimpin, menuntun langkah kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas ibadah yang telah berlangsung, ibadah onsite Tuhan selama hampir mau sebulan ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam ibadah onsite. Kau boleh berikan kami satu kesempatan dapat beribadah ya Tuhan. Kami rindu terus untuk datang ke hadirat-Mu. Kau boleh memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami juga mau bersyukur untuk mungkin saudara-saudara kami, teman-teman kami yang kami kenal yang di Indonesia, yang telah sembuh dari penyakit COVID-19, yang telah Kau boleh menolong mereka. Kami mengucap syukur atas mereka, karena Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung dalam doa dengan jemaat-jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Kita dukung dalam doa untuk Ibu Diana, adik dari Ibu Helena, dalam proses kemoterapinya dan juga untuk radiasi. Kita doakan agar Tuhan menolong, menguatkan dalam setiap proses yang ada. Kita doakan untuk Ibu Martina kesehatannya, badannya agar tetap dalam keadaan yang sehat, diberikan kekuatan yang baik. Kita doakan untuk Ibu Sini juga. Kita juga doakan untuk Bapak Irawan agar Tuhan boleh melawat, menjamah dia. Kita doakan juga dukung untuk keluarganya Bapak Irawan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau doakan untuk Bapak Dohar Saragi yang saya dengar beritanya dia sudah negatif dari hasil COVID-19. Kita doakan untuk pemulihan untuk keluarganya, kiranya Tuhan terus boleh menolong. Kita juga terus mau doakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini yang kita kenal terinfeksi COVID-19, kiranya Tuhan boleh menolong dan campur tangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang bergumul secara kesehatan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa, Kau mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Kau boleh menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman, berikan mereka pengharapan yang berasal daripada-Mu saja di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka boleh dengan teguh, dengan berharap, dengan kekuatan ya Tuhan yang berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa bagi Ibu Diana dalam radiasi dan juga proses kemoterapi yang harus dilakukan. Tuhan berikan kekuatan bagi dia, berikan kekuatan bagi keluarga mereka untuk terus mensupport bagi Ibu Diana, diberikan kedamaian, sukacita di dalam sakit penyakit yang harus dialami. Kami berdoa juga bagi Ibu Martina ya Tuhan, mohon pertolongan bagi Ibu Martina, kiranya Kau boleh memberkati dalam kesehatannya, berikan kesehatan yang baik, bersama juga dengan Bapak Iwan. Berdoa juga untuk Ibu Siani Tuhan, berikan anugerah-Mu bagi Ibu Siani, mohon kesembuhan bagi dia. Kami berdoa juga Bapak Irawan untuk pemulihannya, kiranya Kau boleh menjamah ya Tuhan dalam tubuhnya, sehingga dia boleh beraktivitas secara normal kembali. Kami mau mengingat keluarga yang terus menjaga, Kau berikan kekuatan bagi keluarga, dapat mensupport terus juga dalam kesembuhan dari Bapak Irawan. Berdoa untuk imannya juga Tuhan, terus berharap kepada-Mu saja. Kami berdoa juga untuk Bapak Dohar dalam masa pemulihannya dari terkena dampak dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar terus boleh memberikan keluarga dari Bapak Dohar dan juga sisi keluarga Kau boleh sembuhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami mau ingat juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang bergumul sampai saat ini dari penyakit COVID-19. Oh ya Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau, Kau yang boleh campur tangan, menolong, memulihkan bagi teman-teman kami yang terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Ibu Syuli dan juga Ibu Ayung yang berduka cita atas kehilangan kakak tercinta. Kita doakan agar Tuhan boleh menghibur dan menguatkan keluarga besar. Jadi kakak dari Ibu Syuli ini ada di Bandung, kita doakan agar setiap proses yang harus dilakukan boleh berjalan dengan baik. Kita doakan keluarga yang ada di Amerika dan juga di Bandung, Indonesia,
agar Tuhan boleh hiburkan dan juga kuatkan. Mari kita sama-sama kita mendukung dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Ibu Syuli, Ibu Ayu, satu keluarga yang berada di Amerika dan juga di Indonesia yang pada saat ini berduka cita Tuhan atas dipanggilnya kakak dari Ibu Syuli dan juga Ibu Ayung. Ya Tuhan, kami berdoa Kau boleh memberikan penghiburan atas keluarga yang telah ditinggalkan. Berikan pengharapan bagi mereka ya Tuhan, menghibur setiap anggota keluarga mereka boleh berharap kepadamu, dan kami rindu Tuhan mereka terus boleh menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kami menyerahkan ya Tuhan dalam proses yang harus dilakukan, kiranya Kau boleh menolong sehingga boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat di ICLE, khususnya bagi keluarga-keluarga, agar Tuhan boleh memberikan perlindungan bagi keluarga, dilindungi dari mara bahaya, lindungi dalam pekerjaannya dan juga kesehatannya. Kita doakan juga untuk relasi antara suami dan istri, agar diberikan keharmonisan juga kasih. Kita doakan bagi anak-anak, agar diberikan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mereka rindu terus mau mengenal Tuhan, datang ibadah hari Minggu. Kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di ICLE. Kami mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan. Kau boleh memberkati dalam pekerjaan mereka. Berkati ya Tuhan dalam kesehatan mereka. Lindungi mereka dari penyakit COVID-19 yang pada saat ini mulai tinggi. Kau boleh melindungi ya Tuhan keluarga-Mu di ICLE. Kami mau berdoa bagi para suami istri yang ada di ICLE. Tuhan, mohon berkat-Mu bagi relasi mereka dengan Tuhan. Kami rindu dalam seisi keluarga boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ada keharmonisan, ada kasih di antara mereka. Kami mau berdoa juga bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Berikan mereka kerinduan, berikan mereka kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika hari Minggu, mereka boleh mau rindu untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan dalam masa-masa sekolah mereka ya Tuhan, masa-masa remaja ini Tuhan, kiranya Kau boleh memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita doakan untuk hamba-hambanya yang akan melayani pada minggu ini. Kita berdoa untuk Pendeta Yahya. Kita berdoa juga untuk penginjil Michael Ting yang akan melayani juga di bagian English Service. Kita doakan juga untuk pelayanan anak dan juga remaja. Doakan untuk para guru-guru yang mengajar dalam mempersiapkan bahan-bahan. Kita juga mau doa untuk jemaat yang akan hadir secara onsite maupun online. Kita doakan agar jemaat pun juga boleh ada kerinduan untuk datang secara onsite lebih banyak lagi. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah minggu. Kami bersyukur di mana kami boleh datang beribadah kepadamu, dan kami bersyukur ya Tuhan di ICLE, gereja sudah dibuka, dan kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah minggu ini. Mohon berkat-Mu di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa untuk Bapak Yahya, Pendeta Yahya yang akan melayani firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjil Michael Ting yang akan melayani di bagian Inggris. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan anak dan juga remaja ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh firman Tuhan ditabur, boleh menguatkan iman mereka. Berdoa bagi para guru-guru yang akan mengajar, mohon berkat-Mu di dalam segala persiapan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan hadir dalam minggu ini secara onsite dan juga online. Kami rindu ya Tuhan di dalam kebaktian onsite mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh ada kebangunan rohani yang berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu, mereka boleh datang dan mereka boleh diberkati lewat ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, COVID-19 di Indonesia. Kita mau berdoa untuk PPKM. PPKM itu seperti lockdown yang sedang diberlakukan di Indonesia, yang diberlakukan sampai pada akhir Juli ini. Kita berdoa agar PPKM ini dapat membuat penurunan angka yang terinfeksi. Kita juga mau berdoa agar Tuhan boleh mencukupkan apa yang dibutuhkan bagi rakyat Indonesia. Kalau saudara tahu, banyak sekali dari mereka juga yang bergumul untuk hari-harinya di dalam pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk makannya.
Kita berdoa agar Tuhan boleh memberikan kelancaran, boleh menolong apa yang dibutuhkan bagi rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, mohon belas kasihan-Mu bagi Indonesia, di mana saat ini terus minggu demi minggu kami melihat begitu tinggi kasus yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, boleh campur tangan, boleh menolong bagi orang-orang di Indonesia. Kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan, melindungi mereka, secara khusus pada waktu PPKM ini yang sedang berlangsung. Kami berdoa agar penurunan infeksi ini boleh ada angka yang cukup signifikan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, di mana mungkin rakyat-Mu di Indonesia begitu bergumul secara ekonomi, bergumul dalam pekerjaan. Mereka begitu sulit, mungkin ada yang di PHK, tidak dapatkan pekerjaan, sulit untuk mendapatkan kebutuhan untuk hari-harinya. Ya Tuhan, berikan kelancaran bagi rakyat di Indonesia ya Tuhan. Kau boleh menolong mereka sehingga mereka dapat kebutuhan pokok mereka juga dapat dipenuhi Tuhan. Kau dengar seruan kami mau berdoa bagi Indonesia, kiranya Kau boleh campur tangan dan menolong. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi pemerintah, Satgas COVID-19, agar Tuhan boleh memberikan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan yang ada. Kita juga mau berdoa agar vaksinasi dapat dilaksanakan dengan baik, rakyat boleh menerima vaksin yang pertama dan juga yang kedua, dan imun mereka boleh semakin membaik, sehingga kasus COVID-19 semakin turun. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah, bagi Satgas COVID-19 yang begitu bergumul pada saat ini. Tuhan, Kau boleh memilih mereka dan Kau boleh berikan kebijaksanaan bagi mereka di dalam setiap keputusan yang mereka ambil yang akan berdampak bagi rakyat Indonesia. Kiranya Kau boleh tolong campur tangan dari mereka ya Tuhan, agar mereka mulai mengambil keputusan yang tepat dan dapat diterima oleh rakyat, dan sehingga COVID-19 ini angkanya boleh ditekan, semakin berkurang. Kami berdoa untuk vaksinasi juga ya Tuhan, agar dapat didistribusikan dengan baik. Kiranya Kau boleh nolong campur tangan. Berdoa bagi tim medis yang bekerja keras sampai saat ini, berikan mereka kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa buat dunia. Kita berdoa bagi para pemimpin dunia, agar diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka mengambil keputusan yang tidak mudah ini. Di tengah gonjang-ganjing perekonomian, politik, karena dampak dari COVID-19. Kita doakan agar terjadi kedamaian di dalam dunia ini. Kita berdoa bagi para pemimpin, berdoa bagi dunia. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia saat ini, bagi pemimpin-pemimpin negara yang telah Kau memilih. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah situasi COVID yang tidak mudah ini, banyak negara begitu bergumul, banyak orang menderita, kesulitan bergumul karena dampak dari COVID-19. Banyak dari negara juga tidak stabil di dalam negaranya, dalam perekonomian, politik. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Kau boleh campur tangan di dalam setiap hidup mereka. Kami mau menyerahkan ya Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Ya kiranya Tuhan Kau boleh menolong dan campur tangan. Kami berdoa Tuhan agar terjadi kedamaian di dalam bumi ini. Dan kami mau berdoa bagi para pemimpin, Kau terus boleh berikan mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan di dalam keputusan yang mereka harus ambil. Kau boleh menolong. Kami mau berserah ya Tuhan bagi dunia ini. Kiranya Kau boleh campur tangan dan menolong. Kami mau berharap kepadamu saja ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini mungkin ada pergumulan, ada kesulitan dalam kesehatan saudara, pekerjaan saudara, relasi yang kita alami, ada pergumulan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan, Sang Juru Selamat. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami, di mana kami boleh menaruh pengharapan kami di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan kami yang hidup. Kami mau berserah, kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu saja. Kau tolong kami ya Tuhan. Berikan kami pengharapan, berikan kami iman yang teguh daripadamu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan lagu penutup kita yang berjudul Tiada Seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara jangan lupa untuk mengikuti Sembatra pada hari Jumat ini. Kita akan membahas tentang Praying the Bible, berdoa dengan menggunakan Alkitab. Dan juga saudara, bagi saudara yang bisa, bagi saudara yang sehat, mari kita tetap datang di dalam kebaktian onsite pada minggu ini. Kita sudah tidak perlu register lagi, jadi saudara tinggal datang saja. Ada satu kesempatan bagi kita, saudara, dapat beribadah kepada Tuhan secara onsite. Mari kita pakai kesempatan ini untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh menikmati persekutuan dengan sesama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Turn